Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Matekom Channel ya guys ya. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya guys. Oke, seperti biasa untuk yang baru bergabung jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Oke, di kesempatan kali ini saya akan berbagi tips kembali guys ya. Oke, tentang jaringan WiFi ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah router ya. Yang mana router ini adalah alat pemancar sinyal WiFi yang ada di rumah-rumah itu ya guys ya. Oke. Untuk jaringannya sendiri di sini bisa kalian menggunakan Biznet, WiFi dari Telkom dan lain sebagainya ya, IndiHome dan lain sebagainya. Oke. Untuk tutorial kali ini bagaimana caranya ya kita untuk membatasi kecepatan dari klien-klien ya di router atau Totalink N300RT ya guys ya, yang mana ini adalah router sejuta umat ya, yang sudah banyak sekali penggunanya ya. Oke, kita langsung saja tidak berlama-lama. Untuk yang pertama kali kita akan login terlebih dahulu ke routernya ya. Silakan kalian masuk ke dalam router kalian masing-masing ya. Seperti ini tampilannya karena saya sudah mengganti dari IP loginnya ya di sini. Oke, secara default biasanya di sini adalah 192.168.1.1 itu adalah IP login ataupun web login asli dari Totalink ya. Biasanya seperti itu. Oke. Setelah masuk di sini kalian masukkan admin serta akses loginnya. Oke. Lalu masukkan verification kodenya. Bentar. Kita login. Oke. Oke. Di sini tampilannya seperti ini ya, sudah familiar sekali. Yang pertama kali untuk membatasi kecepatan dari user-user yang tergabung dalam router ini, yang pertama kali kita setting IP rank-nya dulu ya. Yang mana untuk IP pertama kali masuk sampai terakhir ya. Misalnya kalian ingin user ini yang tergabung ke dalam router N300RT dari Totalink ini misalnya 10 sampai 20 user saja atau 20 klien saja. Di sini kita setting terlebih dahulu IP-nya ya. Kalian masuk di sini ke network ya. Di sini adalah jaringan dan lalu di sini kalian pilih LAN ya. Kalian bisa lihat di sini di menu network. Oke, kita zoom dulu. Menu network lalu masuk ke LAN ya. Kalian bisa lihat. Kita klik LAN. Nah, di sini kalian bisa lihat ya pada bagian DHCP client rank ini ya. Oke, di sini kita harus setting terlebih dahulu. Misalnya IP pertama kali masuk di sini kita ambil asumsikan saja di sini dari 192.168.1.5 ya sampai 192.168.1.10 misalnya. Ya. Misalnya ya. Jadi seperti itu. Di sini kita akan ganti dulu client rank-nya 192.168.1. Misalnya kita ambil dari 10 saja lah ya. 1.10 sampai 192.168.1.20 misalnya. Hanya ada 20 klien saja. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik apply guys ya. Seperti ini. Kita tunggu. Otomatis Totalink N300RT ini akan melakukan reboot ya. Kita harus login untuk kedua kalinya. Kita tunggu saja. Sampai 15 sampai 20 detik ya. Oke, sekali lagi untuk yang baru bergabung jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya untuk terus mendukung channel ini guys ya. Karena tanpa kalian jelas channel ini bukanlah apa-apa. Jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya ya, agar kalian mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel ini. Oke, di sini sudah terganti ya. DHCP client rank-nya sudah dirubah dengan kita ya. Jadi seperti ini dari
192.168.1.10 sampai 192.168.1.20. Artinya di sini hanya ada 10 user yang bisa masuk ke dalam router ini. Jadi sekalipun mereka tahu sandi, tahu password, ya mereka tidak akan bisa masuk ya kalau sudah melebihi dari 10 klien, misalnya seperti itu. Oke. Nah, di sini jika sudah kalian ganti seperti ini, kalian masuk ke dalam menu kos ya. Di sini kalian bisa lihat di bagian bawah ini, nomor 3 dari bawah ya. Kita zoom. Seperti ini, kalian bisa lihat ini adalah menu kos. Ya. Lalu kita pilih kos di sini. Nah, pada bagian ini ya, secara default ini adalah masih disable ya. Kalian enablekan dulu seperti ini pada bagian menu kos ini. Kalian enablekan. Kita klik apply. Ya, seperti ini. Nah, pada bagian ini, nah, untuk membatasinya seperti apa? Di sini ada ADDA rule maximal number of rule is 10. Nah, artinya di sini maksimal numbernya sudah 10 ya, sudah dirubah dengan kita ya. Oke. Di sini kalian ingin membatasinya melalui apa? Apakah IP ataukah MAC address ya? Yang mana MAC address ini adalah nama dari perangkat-perangkat tersebut ya, ataupun identitas ya. Jadi seperti itu. Ya, seperti halnya KTP ya kalau untuk manusia ya di Indonesia umumnya. Nah, di sini kalian bisa lihat kalau ingin kalian menggunakan IP, silahkan klik IP di sini ya. Kalau kalian ingin menggunakan MAC address, boleh di sini kalian tinggal pilih MAC address seperti ini. Ya. Karena kita sudah mengganti IP rank tadi, di sini kita akan mengganti ataupun menggunakan IP ranknya saja ya. Oke, jadi kita tidak dipusingkan dengan MAC address yang suka berganti-ganti ya. Jadi seperti itu. Oke, di sini kita pilih IP ya. Di sini kalian bisa kasih IP-nya dari mulai 192.168.1 dari angka 10 ya. Di sini isi 10. Ini untuk per IP ya guys ya. Nah, pada bagian guaranteed minimum bandwidth di sini kalian rubah menjadi restricted maximum bandwidth seperti ini. Ya. Kalau untuk uplink bandwidth ini kalian terserah kalian ya. Kalian mau kasih berapa di sini, mau 1 Mbps ataupun 2 Mbps per detik, kalian silahkan kalian masukkan saja ya. Kalau untuk modenya di sini adalah kbps ya. Jadi kalau untuk 1 Mbps itu berarti kalian isi 1000 ya pada bagian ini. Oke, jika kalian ingin 2 Mbps per detik, di sini kalian masukkan 2000 ya guys ya. Untuk membatasi kecepatan mereka ya. Jadi kalau tidak dibatasi seperti ini, keroyokan jadi ya. Jadi tidak maksimal nanti ya. Yang dapat kencang internetnya ya kencang, yang lemot ya pasti lemot. Jadi seperti di sini fungsinya adalah agar tidak bentrok ya. Oke, jadi seperti itu. Oke, jika sudah di sini kalian klik apply guys. Oke. Oke. Jadi seperti ini. Ya. 10 maksimum bandwidth. Oke, 2 Mbps. Oke. Lalu selanjutnya untuk IP kedua di sini 192.168.1.11 ya. Lalu di sini kita isi 11 juga. Seperti biasa untuk modenya di sini restricted maximum bandwidth ya. Oke, di sini kita isi 2 Mbps saja. Lalu kalian klik apply dan begitu seterusnya guys ya. Ya. Sampai 20 ya. Lalu di sini 12 restricted maximum bandwidth. Di
Sini 2 Mbps, 2 Mbps, apply. Dan begitu seterusnya ya guys ya. 13 maksimum bandwidth, apply. Oke, lagi, dan begitu seterusnya sampai 192.168.1.20 ya guys ya. Oke, sini 14. Jangan lupa ini restricted maximum bandwidth. Lalu kita kasih 2 Mbps misal. Oke, kita klik apply. Dan begitu seterusnya ya guys ya. IP 15 restricted maximum bandwidth 2 Mbps 2000 ya. Di sini klik apply ya. Lalu klik sekali lagi 16. Sini isi 2000. Oke. Dan begitu seterusnya ya guys ya, sampai tampilannya nanti kalian bisa lihat sendiri. Maksimum di sini adalah 10 klien ya. Sini bisa kalian praktekkan sendiri ya. Jadi contohnya seperti itu. Ya. Jadi hasilnya seperti ini ya guys ya. Oke. Di angka-angkanya bisa kalian lihat. Jadi mudah saja untuk membatasi kecepatan internet ya per user ya, ataupun per perangkat. Dan kalian ketahui di sini hanya bisa 10 perangkat saja ya. Oke. Jadi kalau lebih dari 10 itu biasanya kalian harus menggunakan mikrotik dan lain sebagainya ya untuk membatasi kecepatannya. Jadi ini hanya untuk rumahan, jadi tanpa harus mikrotik kita bisa membagi kecepatan internet itu sendiri ya dengan cara seperti ini. Sekali lagi di sini jika kalian ingin menggunakan MAC address, tinggal kalian masukkan saja MAC addressnya di sini ya. Jika kalian menggunakan IP lebih mudah, di sini silahkan kalian gunakan IP seperti ini ya. Oke, mudah saja kalian bisa cek speed testnya sendiri. Di sini saya tidak bisa untuk cek speed karena saya tidak bisa untuk terkoneksi ke alat tersebut ya. Oke. Ini hanya sedang di remote saja, jadi seperti itu. Oke. Mudah ya guys ya, itulah caranya untuk membatasi kecepatan internet dari Totolink N300RT untuk per user ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan semoga mudah dipahami guys ya. Oke, sekali lagi untuk yang bergabung jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya untuk terus mendukung channel ini ya guys ya, karena tanpa kalian jelas channel ini bukanlah apa-apa. Oke, saya Matekom, akhir kata, see you next time video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.